Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Niko P. Pratama dengan NIM 2403742 dari program studi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengukur lahan dengan menggunakan eh, meteran dan sudut-sudut dari lahannya tersebut. Nah, pada video sebelumnya saya sudah mencoba gitu mengukur luas lahan dengan metode siku gitu, sehingga memudahkan kita dengan adanya dari metode itu ada segitiga siku dan trapesium. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengilustrasikan bagaimana mengukur lahan dengan menggunakan sudutnya gitu. Oke, di sini sudah ada alat atau eh, apa namanya tuh tanda panah yang menuju langsung ke kutub utara sebagai acuan kita karena titik nol itu kan menuju utara gitu. Kita langsung saja move, ambil tengah-tengah dari sini tuh, ambil, set. Nah, ini adalah tengah-tengahnya dari luas lahan coupling yang berbentuknya sedemikian rupa ya. Karena memang pada dasarnya jika di lapangan bentuknya tuh tidak selalu simetris gitu. Makanya bentuknya tuh agak aneh juga kan. Nah, selanjutnya kita akan memberikan apa ya? Memberikan keterangan gitu. Di sini kita tulis saja. Oke, kita tulis saja U. Hmm, kita akan besar sedikit menjadi 0,6. Nah, oke terlihat jelas. Mari kita ganti layar dulu. Nah, kita ganti menuju ke 0. Selanjutnya kita akan membuat titik-titik patokan gitu dengan menggunakan angka ya agar lebih memudahkan kita dalam perhitungan sudutnya gitu. Kita langsung saja copy dari sini. Oke, kita langsung saja membuat garis untuk satu di sini. Garis satu. Lalu selanjutnya tuh kita copy lagi membuat sininya. Set, dua. Oke, setelah membuat menjadi 6 titik gitu. Agar memudahkan perhitungan kita, kita selanjutnya akan membuat garis jarak menggunakan layer jarak. Nah, kita tulis saja di sininya. Oke, selanjutnya kita align lagi sini. Ini harus menjadi titik jaraknya tuh acuannya tuh di tengah-tengah ini karena ini merupakan titik tengah dari luas lahannya gitu. Kita align lagi, masukkan ke sini, sebentar. Oke, selanjutnya kita bagi satu-satu ya, kita ambil jaraknya satu-satu dari titik tengah, titik utaranya gitu, dari luas lahan ini ke titik terakhir. Oke. Nah, kita selanjutnya akan namai dari titik pusatnya ini A gitu, titik A biar memudahkan kita saja. Kita copy. Oke, kita tulis saja A. Nah, oke, selanjutnya itu kita akan mengukur jarak dari titik pusat A ini ke titik satu, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya gitu. Oke, kita langsung saja menggunakan toolsnya yaitu alignment. Oke, kita ambil dari sini ke titik pusat. Nah, bisa dilihat titiknya tuh atau jaraknya tuh dari titik satu menuju titik pusat A-nya tuh 3,84. Oke, setelah kita mendapatkan jarak dari apa namanya itu dari
titik pusat A menuju titik satu, kita akan masukkan dulu ke dalam Excel. Sini kita tulis nama, lalu jarak, lalu ini itu sudut azimut. Oke, nah, kita namakan saja tadi itu A1 dengan jaraknya 3,84. Lalu setelah ini kita akan mencari sudut azimutnya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita lanjut saja ke dalam Autodesk Build 3D. Kita ambil eh, apa namanya itu, kita menggunakan angular. Nah, kita terlebih dahulu. Oke, step pertama kita ambil dulu dari titik pusatnya, lalu ke utara, lalu ke titik satunya biar mendapatkan hasilnya. Nah, hasilnya tuh sekitar jaraknya tuh dari sudut azimut, ya sudut azimutnya tuh dari apa namanya tuh, dari titik pusat A1 diarahkan ke utara, lalu dimasukkan titik ke dalam titik satu yaitu sekitar 56,62 derajat. Nah, bagaimana cara menentukannya itu? Karena eh, ini tuh searah jarum jam, berarti step pertama yang kita harus ambil tuh satu-satu gitu ke arah kanan seperti ini teman-teman. Jadi jangan langsung ke kiri ya, jangan langsung kayak gini. Kita tapi ambilnya ke sini karena ini searah dengan prinsip jarum jam gitu ke arah kanan. Oke, selanjutnya tuh dari semua titik-titiknya tuh dari titik pusat A1 menuju 2 lalu ke utara gitu. Nah, semuanya stepnya sama seperti yang tadi ya teman-teman, dilanjutkan dalam setiap sudutnya dan juga jaraknya agar memudahkan perhitungan kita ke dalam Excel yang tadi. Kita masukkan dulu sudut azimutnya tuh 56,60 derajat di Excel. Tulis 56,62. Sorry, 56. Oke, setelah kita mendapatkan semua sudut azimutnya dari titik pusat, contohnya tuh dari titik pusat tuh dari titik pusat A menuju kedua tuh berapa sudutnya? 10,66 sekian. Nah, kita ulangi step by stepnya tuh seperti yang saya tadi jelaskan sehingga mendapatkan hasilnya tuh seperti ini. Karena ini searah dengan apa jarum jam gitu ke sini sampai ke akhirnya dari titik pusat U ini ke titik 3 dari titik pusat A, maaf sorry, mendapatkan sekitar 336,25 derajat. Nah, setelah itu kita balik lagi, masukkan kembali ke dalam Excel seperti ini. Nah, ini adalah hasil perhitungan saya eh, telah didapatkan. Jaraknya itu kan tadi seperti 3,84, lalu sebenarnya 56,62. Nah, kenapa sih harus ada radian? Karena pada dasarnya kalau di Excel tuh harus diubah dulu menuju radian gitu. Lalu selanjutnya tuh eh, masukkan sin-nya atau bisa disebut X-nya gitu. Nah, lalu cos-nya juga masukkan Y. Nah, setelah itu kita jumlahkan gitu. Berapa hasilnya tuh dari X-nya tuh. Nah, dapatnya sekian. Lalu untuk Y-nya yang menggunakan cos berapa sih hasilnya tuh? Didapatkanlah sekian. Nah, untuk apa sih? Atau bagaimana cara mendapatkannya? Kita lanjut saja ke dalam Autodesk Civil 3D-nya. Kita ambil ini, eh, ini, sini dan ini, lalu semuanya ambil, kita copy, kita geserkan menuju ke sini ya. Oke. Nah, lalu kita kan harus mendapatkan dulu gitu X dan Y-nya itu dari mana. Nah, caranya tuh seperti ini teman-teman. CS, kita ambil, kita ambil yang sesuai dengan kita gitu, sesuai dengan jaraknya kita. Kita ambil si Y-nya tuh ke sini.
Oke, sorry sorry. Kita coba lagi teman-teman. Ini kita coba lagi teman-teman. Kita ambil titik pusatnya itu berapa. Nah, kita ambil sesuai dengan sesuai dengan apa yang kita butuhkan kan. Nah, bisa dilihat jaraknya tuh miring karena memang kebutuhan kita tuh seperti miring seperti ini gitu, teman-teman. Oke, kita coba sekarang dari mengukur X dan Y-nya. Oke, kita langsung coba saja pakai linear ya. Ini linear kita ambil dari titik pusat A menuju satu tuh berapa gitu. Kan kita mau ambil X-nya ya. Nah, sekitar 3,24. Oke, mungkin ini ambilnya tuh ke arah sini ya karena X-nya A1-nya. Kita ambil Y A1-nya. Oke, kita coba sekarang menggunakan linear lagi. Kita ambil ini kita ke atas kan. Nah, didapatkan sekitar 2,06 gitu. Nah, jadi ini adalah titik koordinat-koordinatnya seperti yang sesuai di Excel yang tadi ya, teman-teman. Nah, yang di sini, oke, mungkin karena memang ada sedikit perbedaan, karena ini 3,20 ambilnya, dua angka belakang koma, di sini kita 3,24 karena angka di belakang koma itu emang sering berbeda-beda gitu. Nah, ininya juga, Y-nya juga 2,06, sementara di sini, sorry, di ini 2,11. Karena pada dasarnya yang penting angka sebelum komanya itu berapa gitu kan tadi 3 ini juga 2. Jadi titik-titik koordinatnya itu memang sesuai gitu dengan apa yang di AutoCAD atau di Civil 3D. Hanya di Excel ini lebih apa ya, lebih presisi gitu karena menggunakan rumusnya langsung. Oke, kita masuk ke gambar sini. Nah, mungkin teman-teman setelah kita mendapatkannya itu kita step by stepnya sama seperti tadi ya, kita masuk ke dalam Excel lagi gitu setelah mendapatkan apa X dan Y-nya dari titik A1 kita ambil lagi. Nah, eh, seperti lihat di sini teman-teman rumusnya tuh setelah kita mendapatkan titik koordinat X dan Y-nya kita kalikan saja dua-duanya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi pada dasarnya tuh dari titik A1 dikalikan ke dalam titik koordinat YA2-nya seperti ini teman-teman. Nah, didapatkan hasilnya tuh seperti ini. Lalu selanjutnya juga sama ulangi step by stepnya dari titik YA1 titik YA1 menuju titik koordinat eh, X A2. Sama semuanya teman-teman bisa dilihat di sini ya perhitungan yang telah saya lakukan tadi. Lalu setelah semuanya tuh misal dari ini nih, ini sudah didapatkan sekian ya, semuanya menuju titik A6, lalu ditotalkan. Nah, didapatkan hasilnya tuh sekitar 43,168 sekian dari titik koordinat X-nya. Sama pun di titik X-nya didapatkan seperti itu, teman-teman. Nah, setelah dua-duanya sudah didapatkan, kita langsung totalkan semuanya menggunakan absolute seperti ini. Bisa dilihat dari X dikurangi Y, lalu dibagi kedua dengan mendapatkan total dari luas lahannya tuh 42,2 meter sekian. Kita langsung saja ke dalam AutoCAD. Kita lihat apakah sama gitu. Nah, gitu. Nah, kita blok lagi. Kita ke properties dan kita didapatkan ya memang sama gitu. Hasilnya tuh dari Excel maupun di Autodesk Civil 3D. Nah, jadi teman-teman, pada kesimpulannya di video kali ini sama-sama mengukur luas lahan tapi menekan sudut dengan cara yang berbeda. Nah, bila di lapangan tuh kita lebih mudah menggunakan meteran laser gitu karena pada dasarnya kita langsung mengetahui dari jarak serta sudutnya itu berapa gitu. Sehingga memudahkan kita dalam perhitungannya. Namun dalam AutoCAD pada
AutoCAD tuh ilustrasinya seperti itu yang telah saya jelaskan tadi, step by stepnya bagaimana. Oke, mungkin kurang lebihnya mohon maaf karena kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.